dengan kinerja Polda dari Sumatera Selatan? Kita apresiasi kerja hebat. Hari ini saya bisa melihat bagaimana penghormatan antar lembaganya hadir. Pak Kapolda sudah mempersiapkan acara ini, pertemuan ini, diskusi ini dengan sangat terencana, paparan yang sangat luar biasa, detail, terstruktur, dan mudah dipahami. Pak Kapoldanya tidak hanya bagus di tulisan, tapi menguasai materi sekali. Ini mungkin pertemuan pertama yang saya katakan ini dialektikanya tidak hanya kebangsaan, tapi ilmiah. Kita semua bicara pakai fakta, pakai data, pakai angka-angka, sehingga semuanya terlihat objektif, semuanya tidak ada saling menegasikan atau saling menyudutkan. Mudah-mudahan Pak Kapolri bisa melahirkan Pak Kapolda baru yang seperti ini. Saya lihat beliau ini memahami betul apa yang dia katakannya dan tahu betul apa yang diperbuat anak buahnya, dan utamanya lagi banyak sekali isu-isu yang beliau pahami secara detail. Tadi kita bicara di Krimsus, kita bicara mengenai illegal logging, illegal mining, illegal fishing. Tidak hanya bicara mengenai perbuatan materialnya, tapi karakter perbuatannya, kemudian akibatnya. Kita bicara numbering lagi, potensi kerugian negaranya, orangnya, pelakunya, itu bisa dijelaskan secara detail tanpa membaca. Ini yang saya katakan, polisi cerdas, polisi hebat, polisi presisi. Berikutnya juga kita melihat bicara mengenai sengketa pertanahan, yang bersangkutan juga tahu nature-nya seperti apa. Tadi kami juga ingatkan untuk menyelesaikan masalah pertanahan, tidak bicara sertifikat. Kita bicaranya akal sehat, hati nurani yang tulus. Rakyat tidak punya akses ke sertifikat, rakyat tidak punya akses ke kekuasaan, sehingga akan sulit apabila kita selalu bicara mana sertifikatnya, mana warkahnya. Pastinya dua-dua punya kekurangan, makanya kita cari jalan keluar. Tadi Pak Kapolda menghasilkan langkah cerdas, selalu dilakukan untuk mediasi dua pihak yang bersengketa, pemangku kebijakannya, BPN-nya, dan pemerintah kabupatennya dihadirkan. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan contoh, dan mudah-mudahan rakyatnya mau untuk diselesaikan. Banyak hal lagi yang harus diselesaikan. Tadi narkoba juga dikatakan demikian, narkoba di Sumatera Selatan tingkat prevalensinya 5,4%, penduduknya 8.600.000 sekian, jadi sekitar 400 ribuan yang terpapar. Dikali berapa jumlah konsumsi narkoba, sehingga total kebutuhan narkoba yang akan dikonsumsi warga Sumatera Selatan itu sekian. Nah, ini nggak mudah untuk diceritakan kalau Kapoldanya nggak paham. Nah, kita apresiasi untuk itu, termasuk juga masalah tindak pidana perdagangan orang. Apresiasi Sumsel nomor 2 untuk menjadi pelopor penegakan hukum, pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Memang tidak seperti di NTB dan di NTT, tapi kita juga melihat di setiap provinsi, bahkan even kabupaten kota, kita haramkan yang namanya perdagangan orang. Tapi penegakan hukumnya harus humanis, harus juga mengedepankan penghormatan antar lembaga, sehingga penegakan hukumnya bisa diterima oleh semua pihak, tidak hanya secara nyaman, tapi bisa berkepastian.